Kita lanjutkan kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Sudah masuk ke bab Hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Dan menjaga hati dari maksiat, yang dimaksud dengan maksiat itu bisa maksiat yang berupa dosa besar, bisa juga maksiat yang berupa dosa kecil. Nah, hukum menjaga hati dari maksiat-maksiat yang berupa dosa besar atau dosa kecil itu wajibun ala kulli muslimin, yaitu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Nabi bersabda, ala inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya di dalam badan ini terdapat sekerat daging. Jika baik, maka baiklah seluruh badan, dan jika dia rusak, maka rusaklah seluruh badan. Ala wahiyal qalbu, sesungguhnya ia adalah hati itu. Wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ah, dan juga hukumnya wajib menjaga anggota yang tujuh. Apa anggota yang tujuh itu? Wal a'dha'us sab'ah hiyal batnu. Anggota yang tujuh itu diantaranya al batnu, perut. Jangan terlalu banyak makan, apalagi makan makanan yang haram. Yang makruh kalau bisa dihindari, yang subhat, yang belum jelas juga dihindari. Yang kedua, anggota yang ketujuh itu, yang kedua adalah al-lisan, yaitu lisan. Jangan terlalu banyak omong kalau tidak perlu. Ya. Jadi kalau tidak bisa berkata baik, sebaiknya diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Wal ain, dua mata itu dijaga. Jangan sembarang melihat sesuatu yang bukan haknya untuk dilihat. Wal udhunu, dan telinga. Jangan mendengar hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Misalnya ghibah didengarkan, itu termasuk juga ikut menggibah. Wal yadu, dan tangan, itu juga dijaga. Jangan sampai tangan digunakan untuk sesuatu yang maksiat. War rijlu, dan kaki. Nah, itu juga kaki. Jangan sampai kaki itu dibuat berjalan untuk menuju maksiat. Wal farju, dan juga kemaluan dijaga. Jangan sampai dimasukkan ke sembarang tempat. Lihat lubang masuk semuanya, lubang pintu, lubang jendela, dan lain sebagainya. Hati-hati. Wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ah, begitu juga menjaga anggota yang tujuh, fardhu ainin ala kulli muslimin, hukumnya adalah fardhu ain atas setiap muslim. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu kelak akan ditanya dan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Makanya kalau Imam Ghazali ketika berwudu itu, tiap mengusap bagian anggota-anggota badan itu ada doanya semua. Ketika mengusap wajah, langsung dikatakan, ya Allah, tolong putihkan wajahku, di mana orang-orang pada waktu itu wajahnya gelap semuanya. Kalau sudah gelap dari sekarang, ya memang takdir berarti. Ketika membasuh tangan, bahasa Arab tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa, di dalam hatinya dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, nanti di akhirat berikan kitab saya dengan tangan kanan. Ketika tangan kiri, jangan sampai kitab saya diberikan dengan tangan kiri di akhirat nanti. Ketika kaki, ya Allah, lindungi, jagat kaki saya jangan sampai berjalan menuju maksiat. Nah gitu, dan seterusnya. Tiap ini, ya Allah, jangan sampai telinga saya ini mendengar perkataan-perkataan yang dilarang oleh agama. Famin ma'asil qalbi, maka di antara maksiat-maksiat hati
Apa maksiat-maksiat hati itu? Di antaranya adalah asyakku fillahi ta'ala, yaitu keraguan terhadap Allah. Maksudnya adalah asyakku fi wujudihi au fi sifatin min sifatihil wajibati lahu ta'ala, yaitu keraguan atas keberadaan Allah, ragu akan keberadaan Allah. Malah kalau tidak yakin dengan adanya Allah itu sudah murtad. Ragu akan keberadaan Allah dan juga ragu akan salah satu dari sifat-sifat wajibnya. Nah, kalau dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ada sifat wajib yang 20. Nah, ada muncul orang-orang zaman sekarang langsung menyalahkan tidak ada pembagian sifat wajib, itu tidak ada, malah mengatakan sesat yang membagi seperti itu. Nah, kalau mengatakan sesat seperti itu secara tidak langsung itu mengatakan bahwa sifat wajib itu kan sudah nggak benar. Padahal sifat wajib Allah wujud. Wujud artinya apa? Ada. Otomatis mengatakan berarti sifat wujud Allah ada, itu nggak benar. Berarti kan kebalikannya. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari murka Allah. Maksudnya merasa aman dari murka Allah adalah terus menerus berbuat maksiat, wis gak mikiri, malah gampang menggampang-gampangkan. Wong saya Islam, nanti akhir-akhir meskipun lewat di neraka ya nanti tetap terakhir masuk surga. Ya memang benar. Kecuali orang yang syirik itu tidak akan masuk surga sebelum dia bertaubat ketika dia meninggal. Orang yang berzina, orang yang mencuri, semuanya setelah digosok, digoreng, semuanya bersih, dosa-dosa mencurinya, dosa-dosa zinanya, itu akan masuk surga. Nah, kalau ada orang yang meremehkan hal seperti itu, akhir-akhir tetap masuk surga. Ya, masuk neraka namanya berapa hari? Ya, jutaan tahun lamanya. Wis gosong, masuk surganya wis tinggal tulang mulai masuknya. Nah, itu tidak boleh meremehkan murka Allah dengan mengatakan bergantung kepada rahmat, nanti tetap ada rahmat dari Allah. Nah, itu enggak boleh. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali sekelompok orang yang zalim. Orang yang seperti itu dikatakan oleh Allah sebagai orang yang zalim. Wal kunutu min rahmatillahi ta'ala. Berikutnya adalah yang termasuk maksiat hati itu adalah putus dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, Muhammad, wahai hamba-hambaku yang kelewat dalam berbuat dosa terhadap dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah itu. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni seluruh dosa termasuk syirik. Yang penting tidak ketika dia meninggal tidak membawa kesyirikan. Kalau sempat bertobat tetap akan diampuni. Pernah berzina, tobat. Pernah mencuri, tobat. Pernah sahur jam 5, tobat. Tetap harus ditahan itu. Meskipun puasanya ya enggak sah, tetap ditahan, tetap makannya maghrib, tapi nanti dikodok. Nah itu takdir itu juga, jadi harus diterima. Nah, bertobat, ya Allah kok saya bangunnya gini. Nah, tapi jangan putus asa, waduh masuk neraka, enggak. Nah, kita juga tidak boleh merasa aman, tetapi enggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Wattakabbur ala ibadillahi ta'ala, terus sombong terhadap hamba Allah itu juga tidak boleh. Innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bahkan dikatakan dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarrah, sebesar atom, sekecil-kecilnya benda dari sifat sombong.
ada terbesit kesombongan di dalam hati, merasa paling baik dari yang lain, itu tidak akan masuk surga. Makanya iblis diusir itu karena apa? Karena sombong, merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku diciptakan olehmu dari api dan Adam itu diciptakan dari tanah. Merasa lebih baik, makanya diusir. Karena surga bukan tempat orang yang merasa sombong. Juga ada yang merasa paling sunnah, lebih sunnah, bahkan nama masjidnya namanya masjid sunnah, kajiannya kajian sunnah. Nanti pasti akan saingan, ada saingannya. Masjidnya masjid wajib, kajiannya kajian wajib. Ada yang lain juga masjid makruh, wes lengkap semua hukum. Ya sudahlah, kajian-kajian Islam. Kajian bid'ah, wes sing tahlilan itu kajian bid'ah. Kajian ahli neraka kan gitu kan, secara tidak langsung. Ada yang bertanya kepada Nabi. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang suka dia itu memakai pakaian yang baik, yang bagus, yang indah. Wa na'luhu hasanatan, dan pakaiannya dan sandalnya juga bagus, indah. Apakah itu termasuk sombong? Maka Nabi menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu jamil, indah. Yuhibbul jamal, Allah menyukai keindahan. Jadi orang yang pas pakai mobil bagus, sepeda bagus, semuanya bagus, serba bagus, bukan berarti dia itu sombong. Kecuali memang ustadznya nggak pernah dibawa untuk beli STMJ ya, jadi sombong. Janjinya ya sebelum puasa, tapi sampai sekarang ya, sampai Ramadan sakitnya sampai 2 kali sakit. Nggak ada namanya STMJ itu. Apalagi pura-pura nanya sopo wis tambah parah kesombongannya itu. Maka Nabi mengatakan yang dimaksud sombong itu adalah al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu 2, yaitu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Sudah dikasih tahu, ini loh hadisnya, dalil saya seperti ini, saya ditolak, pokoknya nggak sesuai dengan pemahaman saya, salah gitu loh. Ya harusnya saling menghormati. Dikasih tahu, gini loh yang benar, ditolak. Jadi meskipun yang ngomong itu anak kecil, kalau perkataan itu betul harus diterima. Kalau yang ngomong itu orang besar tapi perkataan salah, ya ditegur, jangan pas langsung dikatakan, diamalkan, jangan. Dan yang kedua, kesombongan itu adalah meremehkan orang lain. Kalau sudah ada kata meremehkan, merendahkan orang lain, sampai dikatakan wedus masjid misalnya, waduh itu sombong itu. Mudah-mudahan yang itu sudah benar, berarti nggak sombong kalau gitu. Nggak boleh, apalagi dipisu-pisui, wes merasa paling benar, itu nggak boleh. Mudah-mudahan mendapat hidayah yang kayak gitu-gitu. Merasa NU tapi tidak mengamalkan ke NU-an itu ya apa? Warriya, dan berikutnya adalah riya. Itu termasuk maksiat hati. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang mengerjakan salat. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang melalaikan salatnya. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, mereka pamer, mereka memiliki sifat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Jadi sholat cuma karena ingin dibilang ahli ibadah, sholat jamaah cuma karena ingin dibilang wah ahli masjid, membaca Al-Quran cuma karena ingin dibilang ahli Quran, ceramah cuma karena ingin dibilang ulama. Nah, itu riya semuanya, ditolak oleh Allah. 3 orang, 3 golongan yang nanti akan dipanggil di hari kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka. Pertama yaitu ulama yang ceramah, yang menyampaikan, mengajarkan Al-Quran, tetapi pengen disebut sebagai ulama, itu akan dimasukkan pertama ke
dalam neraka. Orang yang berjihad, tapi berjihadnya cuma karena ingin dipanggil sebagai pahlawan, itu akan dimasukkan ke neraka pertama. Terus orang yang bersedekah, tapi alasannya cuma ingin disebut sebagai dermawan, itu 3 golongan itu masuk neraka pertama kali. Wal ujbuh, dan ujub, merasa bangga diri, bi ta'atillahi ta'ala, atas amalan taat kepada Allah. Rajin, sudah istiqomah di masjid, merasa bangga. Nah, yang dimaksud dengan ujub itu sifat seseorang yang berkeyakinan bahwa dirinya itu sempurna dan bangga atas kesempurnaannya itu, disertai lupa akan kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya. Lupa kalau dia itu bisa ke masjid, bisa melakukan ibadah istiqomah, itu sebenarnya Allah, atas pertolongan Allah. Makanya kita kenapa kok tiap hari ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk. Nah, ya Pak, supaya kita istiqomah, ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus. Nah, jadi kita bisa ke masjid, bisa duduk di sini istiqomah, itu karena pertolongan dari Allah. Wal hasadu wal hiktu, dengki, iri, dendam, itu juga termasuk apa tadi? Maksiat dari hati. Dengki kepada siapa? Ala abidillah, kepada hamba Allah. Yang dimaksud seperti apa? Wa ma'nal hasadih, yang dimaksud dengan hasad atau iri dengki, karahiyatun ni'mati 'alal muslim wastithqaluha. Dia itu tidak suka terhadap nikmat seorang muslim dan dia itu merasa berat. Jadi kalau ada seorang muslim saudaranya itu memiliki sesuatu kenikmatan, kebahagiaan, dia itu nggak suka. Itu namanya iri. Ada yang punya mobil baru, wah gak enak itu, nah, nggak senang, itu namanya iri. Wa minha, ada lagi yang diantaranya maksiat hati itu al-israru ala maksiatillah, melakukan terus menerus kemaksiatan, istiqomah bermaksiat kepada Allah. Itu bukan istiqomah kalau gitu. Wes niat untuk melanggengkan perbuatan maksiatnya. Nah, itu termasuk dosa besar yang bisa membinasakan. Kenapa? Karena bisa mematikan iman dan dia itu sudah menantang Allah dengan cara mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wal bukhl bima aujaballahu ta'ala, dan kikir dengan apa yang Allah wajibkan. Kikir itu sifat dermawan lawannya. Yang seharusnya keluar zakat gak mau mengeluarkan zakat. Makanya harus belajar tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu 2,75, itu amannya. 2,5 itu pas. Tetapi khawatir nanti di berasnya itu mengandung air kebanyakan, jadinya ya nggak nyampe 2,5 gitu loh. Makanya 2,75. Kalau kebanyakan mengandung air ya bisa aja kan jadinya 2,6, ya berkurang. Amannya 2,75. Kalau pakai uang di mana? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Ya apa kalau misalnya maksa pakai uang? Ya harus disesuaikan dengan mazhab Hambali, karena kita tidak boleh mencampur. Kalau mazhab Hambali itu 3,8 kg kurma, maka membayar uangnya ya sebesar 3,8 itu, bukan 2,5. Wah, bayarnya 25.000 kan berarti seharga beras kan? Nah, itu sudah mencampur antara pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Maka kalau mencampur seperti itu tidak boleh, hukumnya namanya haram, itu talfik namanya. Tetapi kalau satu paket, nah, satu paket Hanafi ya Hanafi membolehkan pakai uang, tapi dengan ukuran kadarnya 3,8 kg kurma. Nah, berarti 3,8 kg beras berapa harganya? Ya dilihat 1 gramnya berapa. Misalnya 1 gramnya 10, ya berarti 3,8 38.000. Makanya ditulis 38.000 untuk uang 38.000. Loh kok mahal? Kan beras 2,5 itu. Lah ya beda. Kan pakai uang. Jadi harus disesuaikan dengan mazhab Hanafi, tapi tidak merekomendasikan karena ulama yang 3 mazhab sisanya selain Hanafi itu mayoritas ulama mengatakan tidak sah, tidak boleh. Tetapi kalau maksa gitu loh, tapi 3,8 gitu loh. Wa su'udzon billah,
dan berburuk sangka kepada Allah. Misalnya, waduh saya doa kok nggak dikabul-kabul, nah itu sudah buruk sangka. Nggak boleh, kok nggak dikabul. Nah, kita berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah, tetapi Allah tidak menjanjikan saya akan langsung mengabul sesuai dengan permintaanmu. Tidak, Allah akan mengabul sesuai dengan keinginan Allah. Kabulannya kayak apa gitu. Waktunya terserah Allah kapan mengkabulkannya, karena Allah akan saya kabulkan detik ini sesuai dengan permintaan. Enggak pernah ngomong kayak gitu, akan dikabulkan, tetapi sesuai dengan Allah yang Allah kehendaki. Waktunya juga Allah, karena Allah lebih tahu. Nah, misalkan apa namanya? Misalnya Pak Nasir sekarang langsung dikabul misalnya. Ya Allah minta perusahaan besar, ya gak mungkin duduk di sini sekarang, sibuk ngurus perusahaannya. Allah tahu, makanya gak digabul-gabul gitu loh. Wes cukup gini aja lah. Minta istri gak digabul-gabul. Sekarang ya kalau misalnya ada istri 4, ya melayani istri wes. Gak duduk di sini, karena Allah tahu. Iya, gak mungkin ngobrol lagi kan gitu kan. Akhirnya ditahan sama Allah. Wes cukup satu biar masih bisa ngobrol gitu. Selain berburuk sangka kepada Allah, juga berburuk sangka bi khalqillah, kepada makhluknya Allah, itu juga maksiat hati. Wa tasghiru lima azzamallah, dan mengecilkan atau meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah. Min ta'atin, misalnya dari ketaatan, mengecilkan. Salat itu nomor 2. Sering banyak ngomong gitu. Memang benar, tapi niatnya apa? Main-main kan? Sholat itu nomor 2, tenang aja. Syahadat nomor 1, iya benar, tapi main-main. Ayo sholat nomor 2. Sudah meremehkan, itu termasuk meremehkan. Nah, bahaya kata-kata kayak gitu. Au maksiatin, atau meremehkan maksiat. Terus gampang, nanti wis tobat. Terus saya wis nanti tobat kalau sudah tua. Meremehkan. Au Qur'anin, meremehkan Qur'an. Qur'an diletakkan di bawah, itu termasuk meremehkan juga. Memegang Quran tanpa wudhu, ya meremehkan, padahal kan sudah ada dalilnya harus punya wudhu. Makanya kalau ada Al-Quran, ada kitab-kitab yang lain, Quran itu paling atas tempatnya. Ada kitab tafsir paling atas. Itu Qurannya di tengah. Ada Quran satu itu di tengah itu. Itu angkat lagi ke atas itu. Yang di atas itu Quran. Au muslimin, atau meremehkan muslim. Nah itu nggak boleh. Mengecilkan muslim. Misalkan merendahkan karena kondisi si muslim itu yang menyedihkan, hartanya yang sedikit, bentuk tubuhnya yang tidak cantik, nah itu diremeh-remehkan, itu juga tidak boleh. Misalkan lagi ada ustadznya cerita, ada seorang wali bertemu dengan 2 iblis. Satu iblisnya gendut, langsung ngelihat yang gendut. Dilihat. Satu iblisnya kurus, ngelihat yang kurus. Ya ojo ngono. Au jannatin, au nar. Au jannatin, au narin, atau meremehkan surga atau neraka. Wes gak apa-apa wes. Salat, gak salat gak apa-apa. Itu misalnya. Nanti terakhir kalau Allah memasukkan saya ke surga, ya wis masuk. Ya benar, tapi itu meremehkan. Enggak boleh seperti itu, Pak Salman. Ya. Enggak boleh. Wa kullu dzalika minal ma'asi, dan semua itu adalah perbuatan maksiat. Wal khaba'its, yang bisa mengotori, al muhlikat, yang juga bisa membinasakan. Bal ba'du dzalika mimma yadkhulu fil kufri, bahkan sebagian dari yang disebut tadi itu bisa termasuk dari kekufuran, bisa masuk orang itu menjadi orang kafir, bisa membuat orang itu murtad. Wal iyadzu billahi ta'ala min dzalik, dan kita hanya berlindung kepada Allah dari semua itu. Wallahu a'lam bissawab.